Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 895 menjadi bersama karena kepura-puraan. Ada mobil yang kembali masuk dan Weston Meng yang keluar dari mobil. Direktur Liu, lama tidak bertemu. Keduanya berjabat tangan dan bertukar sapa sederhana. Mereka sama-sama merupakan pengusaha di kota Donghai, wajar saja mereka pernah memiliki hubungan. Weston Meng berkata, "Aku mewakili keluarga dari Tuan Qin, untuk memberikan mas kawin. Demikian pula, semua jenis kaligrafi dan lukisan yang berharga, jam tangan yang berharga, emas, perak dan batu giok dikeluarkan, ini juga merupakan mas kawin yang sangat banyak." Setelah selesai memberikan semua barangnya, Weston Meng buru-buru meminta sopir untuk membawa mobilnya pergi agar tidak menghalangi jalan di sini. Kemudian, Ketua Sun, Hendy Tian, Juan Wang, Monica Lei, Samuel Duan, Rico Pei. Semua orang dari semua lapisan masyarakat datang untuk mempersembahkan mas kawin dan seluruh halaman menjadi penuh, seperti sedang melakukan pameran perhiasan berharga. Tina Qiu tercengang, apa yang telah terjadi? Bukankah ini terlalu mewah? Selikah He, Weston Meng, Hendy Tian, wirausahawan besar tersebut awalnya sejajar dengan Talia Liu. Posisi orang terkaya hampir berubah setiap beberapa tahun dan jika sebuah industri memiliki produk yang terkenal, mereka akan menjadi orang terkaya secara bergantian, jadi pada dasarnya mereka berada pada tingkat yang sama. Belum lagi Ketua Sun dan Juan Wang, mereka sama sekali tidak setingkat, mereka hanya datang untuk menyenangkan diri mereka. Barisan orang-orang di depannya benar-benar menghancurkan keluarga Liu. Rasa superioritas kecil di dalam diri Tina Qiu benar-benar telah hancur saat semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Thomas Qin memiliki latar belakang yang begitu kuat. Talia Liu juga tidak pernah menyangka itu. Dia berdiri di samping Thomas Qin dan perlahan-lahan meraih pinggangnya. Berapa banyak rahasia yang kamu miliki yang tidak ku ketahui? Thomas Qin tersenyum tipis, apakah kamu mengenalku dengan baik? Talia Liu menatap mata Thomas Qin, dengan sedikit air musim gugur di matanya. Aku perlu mengenalmu secara perlahan-lahan. Thomas Qin terkejut. Perlahan-lahan. Berapa lama? Tiba-tiba, Talia Liu meraih tangan Thomas Qin, pipinya sedikit merona, tetapi dia tidak menundukkan kepalanya dan beremu dengan tatapannya, keduanya saling memandang. Membutuhkan waktu seumur hidup. Pertemuan hari ini mertua cukup megah, berkumpulnya sekian banyak bos besar, sudah cukup membuat seluruh negara menjadi heboh. Talia Liu sibuk melayani mereka. Pada dasarnya orang-orang ini adalah pengusaha setingkat yang memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Sekarang mereka juga adalah keluarga dari Thomas Qin, dia tentu saja tidak berani mengabaikan mereka. Selikah He dan yang lainnya juga sangat santai, tanpa ada kepribadian yang sombong, seperti layaknya sedang bertemu pada keluarga besan pada umumnya. Mereka minum segelas demi segelas alkohol dengan paman dan ayah Talia Liu. Mereka minum dengan sepenuh hati dan sangat bahagia. Penampilan yang bahagia dan harmonis ini terlihat sangat menyentuh. Thomas Qin berpikir, andaikan keluarga Qin masih hidup, akan betapa bahagia dirinya sekarang. Semua orang sedang berada di dalam kesenangan. Thomas Qin mengambil segelas alkohol, menatap bulan dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Segelas anggur ini disulang untuk keluarga Qin. Semoga semua orang di keluarga Qin dapat beristirahat dengan tenang. Setelah meminum semuanya dalam sekali teguk, sebuah tubuh yang lembut tiba-tiba bersandar padanya. Talia Liu berbicara dengan lembut. Kamu berada di sini untuk melihat bulan sendirian dan bukannya membantuku untuk menjamu tamu, aku sudah sampai kewalahan. Nada bicara Talia Liu memiliki sedikit nada yang manja, sepertinya tidak ada orang yang pernah melihat orang terkaya di negara ini bertingkah manja. Thomas Qin tersenyum, orang-orang itu tidak perlu dijamu, biarkan saja mereka minum sendiri.
Talia Liu memutar bola matanya dan berkata dengan marah. Mereka adalah temanmu, tentu saja aku harus memperlakukannya dengan baik. Aku bersikap sopan untuk memperjuangkan wajahmu. Thomas Qin memandang Talia Liu yang serius, lalu berkata sambil tersenyum. Kita ini terlihat seperti menjadi bersama karena kepura-puraan. Talia Liu tercengang sesaat, lalu memeluk pinggang Thomas Qin dan menempelkan ujung hidungnya ke ujung hidungnya. Dengan lembut berkata, kamu yang memberiku kehidupan kedua, aku bersedia membalas kebaikanmu dengan kehidupanku, apakah kamu bersedia? Thomas Qin mengangkat dagu Talia Liu, lalu menatap matanya dan berkata, aku hanya berharap perasaanmu padaku sama dengan perasaanku padamu, aku lebih memilih mengkhianati Tuhan daripada kamu. Setelah berbicara, Thomas Qin mencium bibir Talia Liu. Waktu seakan-akan membeku pada saat ini. Bahkan Thomas Qin sendiri tidak menyangka bahwa dirinya bisa bersama dengan Talia Liu. Keduanya jarang bertemu dan hubungan di antara mereka adalah dokter-pasien. Pada saat itu, wajah dan kulit cantik Talia Liu semuanya dibuat oleh Thomas Qin. Namun perasaan sulit untuk digambarkan. Mungkin momen emosi itulah yang menentukan bahwa mereka menjadi sepasang kekasih. Thomas Qin juga merasa sangat ajaib, mungkin dia sudah membuat keputusan tertentu saat mengatur mas kawin hari ini. Setelah minum selama 3 kali, Tina Qiu tersenyum dan menarik Thomas Qin untuk memperkenalkannya kepada orang-orang. Menantu yang baik, aku akan memperkenalkan mereka kepadamu. Ini adalah paman Talia dari pihak ayah dan ini adalah paman Talia dari pihakku. Mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga, kalian semua harus saling mengenal. Tina Qiu juga telah mengubah ucapannya sepenuhnya dan sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia sangat antusias dengan Thomas Qin dan terus memanggilnya dengan menantu yang baik. Setelah beberapa saat, Tina Qiu melihat arlojinya dan tiba-tiba berkata, Talia, kenapa adikmu masih belum kembali? Talia Liu juga melirik arlojinya dan mengerutkan keningnya. Seharusnya dia sudah kembali dari lama, mungkinkah penerbangannya ditunda? Talia Liu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor maskapai. Aku adalah Talia Liu, periksa penerbangan adikku. Talia Liu memiliki status yang khusus dan maskapai penerbangan secara alami memberinya banyak perlakuan istimewa, jadi tidak masalah untuk menanyakan tentang penerbangan adiknya. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Talia Liu menjawab panggilannya dan tiba-tiba raut wajahnya berubah. Elbu, tidak ada yang salah dengan penerbangan adik, tetapi dia tidak naik ke pesawat. Ah, kenapa Tony tidak naik pesawat? Kakaknya memiliki masalah yang begitu besar, kenapa dia tidak kembali? Talia Liu juga sedikit khawatir, Tony Liu adalah adik laki-lakinya, yang baru saja lulus dari universitas dan sekarang tidak ada pekerjaan. Dia ingin pergi ke seluruh tempat untuk belajar sesuatu dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Lalu pada akhirnya dia pergi ke kota A dan tidak pernah kembali lagi. Dia mengatakan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan di sana. Talia Liu bertemu dengan keluarga suaminya hari ini. Ini adalah masalah besar di dalam keluarga Liu mereka. Tentu saja, Tony Liu Haru datang dan Tony Liu yang tidak tahu malu ini, mungkin menantikan kesempatan ini untuk meminta angapo dari kakak ipar barunya. Tetapi Tony Liu bahkan tidak naik pesawat, pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Talia Liu melakukan beberapa panggilan, tetapi tidak dapat menghubungi Tony Liu dan tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Tony, ayo kita pergi ke kota AA. Thomas Qin mengerutkan keningnya, jangan khawatir terlebih dahulu, suruh seseorang untuk memeriksanya, Juan Wang. Juan Wang kebetulan ada di sana. Setelah mendengarkan ucapan Thomas Qin, dia segera pergi dan meminta seseorang untuk memeriksanya. Meskipun ponsel Tony Liu dimatikan, tetapi kemampuan militer dalam mencari posisinya sangat akurat dan dapat ditemukan walaupun memiliki jarak 5 meter. Jika bukan karena hubungan Thomas Qin, bahkan jika Talia Liu adalah orang terkaya pada saat ini, dia juga tidak memiliki teknologi setinggi itu. Setelah sekitar 10 menit, posisi ponsel Tony Liu ditemukan.
Lokasinya ada di kasino di kota Aa. Menurutku, sepertinya Tony Liu ditahan di kasino Itel 11. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.